Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki Tinggi tapi tetap asik. Nongki Jangan lupa jajan mak kopi. Yuk nongki. Kampung nan jauh di Matu, gunung Sansai bakuliliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basulia takkan ajo kawan, pintu ay. Kok mati lampunya? Jangan-jangan belum bayar listrik nih. Loh, kok mati nyala terus? Bos, belum bayar listrik bos, pakainya habis nih bos. Waduh, ada hantu bos. Bos tolong bos. Bos jangan tuh bos, parah sekali bos. Bos tolong bos. Kamu di mana bos? Astagfirullah Sanchez, ini berantakan banget. Saya suruh bersihin malah Tadi ada berantakin. Ya Allah, Tapi ada hantu bos. Terus tiba-tiba lempar sendiri semua. hantu mana? Mana ada hantu? Wong ini tempat insya Allah suci kok. Tapi sekarang lagi kok bos, lagi nggak ada pelanggan kita bos. Apa hubungannya sama hantu? Jadi hantunya datang, nggak ada pelanggan, nggak ada orang di sini sekarang. Ya, saya juga memang sudah merasakan nih teman-teman. Teman-teman Sanchez, Ya bos. bahwa akhir-akhir ini warung kita memang sepi. Mungkin ini bisa jadi gangguan-gangguan oleh makhluk astral itu. Gini aja deh, saya akan jual warkop ini, Sanchez. Bos, kalau dijual nanti kita nggak ada tayangan nongki lagi dong di YouTube. Gimana dong bos? Don't worry Sanchez, saksikan Nongki di tahun depan dengan tayangan yang berbeda. Gini Sanchez, kalau kita jual, kita dapat duit, kita bisa bikin warung yang baru di lokasi yang baru. Saya juga ada tabungan dikit-dikit kok Sanchez, tenang. Tapi bos, kalau kita jual dapat duit saja bos, mendingan diwakafkan saja. Nah, apa Wakaf ini. diwakafkan? Biar pahalanya jariah bos. Nanti Maksudnya pahala jariah? Saya pahalanya itu nanti akan berkelanjutan untuk bos dan juga untuk masyarakat pada yang lainnya, dapat manfaatnya juga bos. betul juga apa kata kamu Sanchez. Kalau saya mendapat pahala, insya Allah akan berikan dengan yang lebih baik ya Sanchez ya. Betul bos. Masya Allah, Sanchez luar biasa bijaksana. Tepuk tangan dulu untuk Sanchez dong. Oke Sanchez, tapi saya ada pertanyaan Sanchez. Apa boleh kita mewakafkan ini warung tanah ini gara-gara alasan sudah berhantu? Nah itu bos, gimana kalau kita ke rumah Ustadz bos sekarang bos? Untuk konsultasi ya. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa pintar Sanchez hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung ke rumah Ustadz Nas konsultasi dulu tentang wakaf. Cepetan. Ayo, Ini Mas. udah ketemu hantu. Saya percaya deh. Oke. Sampai di rumah Ustaz. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Budi, silakan. Mas Budi, silakan. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Matur nuwun Mas Cecen. Pak Ustaz, matur nuwun. Ada Ces. Silakan. Iya. Kamu ngapain ikut? Takut bos ada hantu. Bentar, disuruh duduk dulu nih ya. Oh, enggak. Ya Allah. Maklum Ustaz terbiasa Ustaz. Nah, kemarin dari Probolinggo Ustaz. Nah, ini sekarang baru kembali Mas Sanchez. Iya. Tapi ini Ustaz, bentar. Ini ada kejadian. Aduh, gimana Ustaz ceritanya ya? Saya juga bentar Ustaz ya. Iya. Kamu ngapain ikut? Ada hantu bos, takut makanya saya ikut di sini. Loh, yang jaga warung siapa tadi bukaan gitu? Mending kamu ini balik dulu deh ke warung. Sanchez ini nggak bareng tau tadi berangkatnya. Loh, tadi perasaan saya sendirian. Oh ya. Saya nggak tahu, saya kira bayangan saya Mas Sanchez. Mas Sanchez balik dulu, tutup warung, nanti balik ke sini. Oke? Sendirian. Ya masa saya suruh Ustadz nemenin? Oh gitu. Takut kenapa? Emang ada pengalaman apa di warung? Hantunya Nanti saya ceritakan. Nanti Oh, saya ceritakan iya, Mas Jan. iya, siap, Ini siap. biar ada yang jaga dulu warungnya. Oh iya, nanti nggak ada yang jaga ya. Betul. Mas Jan, Sanchez.
segera tutup warungnya, Siap, Bos. bersihkan tadi yang udah terjadi. Tetap berani ya. Iya, Bos. Oke, silakan. Mohon doanya Ustadz ya. Silakan. Biar saya kuat di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada apa ini? Kok serius sekali? Ya ini. Ini Mana, agak- Mas Budi, cerita. Agak serius ini Ustadz, ya Allah, gimana ya? Tadi itu ini langsung Ustadz ya Allah. Aduh gimana ya ini? Kok deg-degan semua? Deg-degan banget, Mas, deg-degan Adrenalinnya banget. tinggi ini saya pegang Iya. jantungnya ini di belakang. Enggak. Ya, Ini benar. jantungnya ini berdetak kencang. ini. Betul, detaknya sampai ke belakang Mas Jen. Iya, kenapa ini? Jadi gini Ustadz, ya mungkin sekalian ini konsultasi aja Ustadz. Iya. Memang warung ini beberapa akhir ini sepi Ustadz. Oh iya. Itu, dan juga rasanya saya nggak tahu ini tempat kok udah nggak enak lagi Ustadz. Dan ini kejadian yang baru saja kita alami tadi, saya sama Mas Sanchez. Iya, iya. Belum ada pengunjung, kita baru buka. Tiba-tiba itu ada gangguan-gangguan makhluk astral Mas Jen. Oh. Ya kita mungkin kiranya makhluk astral ya, tapi saya nggak tahu apa. Tapi memang kita rasakan sendiri tadi Mas Jen. Astral ya, hantu. Iya, saya nggak tahu itu bentuknya hantu atau apa, tapi yang jelas tadi lampunya apa, nyala uripnya, ya nyala urip apa sih, nyala mati hidup mati ya. Iya. Kemudian tiba-tiba barang-barang berjatuhan Mas Jen. Itu Ustadz. Cuman Gimana ini ya? gini sih, saya nggak tahu itu ada hubungannya apa nggak sama tempat yang sepi Ustadz. Maksudnya warung yang udah tambah sepi. Cuman saya memang berniat ini warung saya mau jual aja deh. Iya. Itu tanah kan juga milik saya dirikan bangunan warung, warkop. Saya mau jual aja, tapi tadi ada saran Mas Jen, Pak Ustadz, dari Mas Sanchez. Iya. Biar ada pahalanya ngalir, gimana nggak diwakafkan aja, Oh, iya. Bos. Nah itu Ustadz, ini yang mau saya konsultasikan. Diwakafkan ya. Ya karena ini apa boleh apa hukumnya kalau saya ini punya tempat, tapi menurut saya tempatnya udah nggak enak ya, kayak tadi yang saya ceritakan sebelumnya, ada gangguan, kemudian saya di tempat usaha di sana sepi, intinya udah nggak enak. Atas dasar itu saya wakafkan, apa itu boleh Ustaz? Iya, iya. Begono Ustaz. Begono ya. Jadi Maaf Ustaz, saya bergaul dengan teman-teman magang yang dari Bogor ini, jadi terbiasa bilang ke sono dan Begono. Pripun Ustaz? Jadi Terkait adanya tadi. motif lain di dalam ibadah itu tidak merusak sahnya ibadah tersebut, asal itu tidak terkait dengan mubtilat atau hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Wah, Ya seperti tadi kan ada motif lain. Jadi Mas Budi ingin wakaf. Kenapa ingin wakaf? Karena lahan yang dia miliki beserta dengan bangunan yang ada di sana sudah tidak representatif misalnya untuk usaha, akhirnya akan diwakafkan, kan begitu kan permasalahannya kan ya. iya betul. Nah, adanya motif lain, artinya andaikan Mas Budi itu warungnya lancar ya, tidak ada gangguan makhluk apa tadi katanya, Makhluk astral. Astral. Oh ya. Bahasa kekiniannya gitu sih Ustaz. Astral ya. Andaikan tidak ada kejadian semacam itu kan tidak akan diwakafkan mungkin sama Mas Budi ya. Iya, karena masih untung. Jadi ini yang disebut motif lain. Tidak apa-apa sebenarnya, tetap sah wakafnya. Rasulullah sendiri pernah mencontohkan hal itu. Beliau suatu ketika ke dapur, tidak ada makanan. Ya, beliau tidak niat puasa mau makan, tapi karena tidak ada makanan di dapur, akhirnya beliau berpuasa. Gitu kan? Artinya, andaikan di dapur Ada beliau makanan. beliau tidak puasa hari itu. Ini kan berarti adanya motif lain. Tidak masalah seperti itu ya. Bahkan terkadang itu menjadi pilihan terbaik dalam situasi-situasi tertentu, kan begitu. Ya, Mas Budi misalnya sudah nggak betah lagi ngurus warungnya, maka alternatif terbaiknya wakafkan, kan gitu kan bagus. Iya, Bukan betul. kemudian jual uangnya buat foya-foya, kan tidak baik, kan begitu ya. Tidak mengganggu kesahan ibadah tersebut, ada motif lain. Masya Allah. Serius ini Mas Budi mau mewakafkan ini. Ya, karena hal-hal yang saya alami Mas Jen, akhirnya saya ada niatan seperti itu, jual sih pertama niatnya Mas Jen. Tapi gini Ustadz, kalau misalkan saya wakafkan nih Ustadz, Ya. kemudian saya lihat
itu udah dipakai untuk apa namanya aktivitas wakaf misalkan sudah ada yang menempati, nah gitu. Lalu saya lihat, wow ini tempat tambah oke aja ini, tambah menarik. Sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan, nah, udah digunakan itu, aktivitas. Ya. Kemudian, oh oke ini kalau dibuat usaha lagi, saya tarik lagi gitu. Diminta lagi. Gimana Ustadz? Kelihatannya kan udah baik-baik saja gitu. Wah sampean ini pragmatis banget nih. Bukan Mas Jen, kita kan insting bisnis itu. Kalau itu nggak profit diwakafkan. Kalau itu. Nah itu gimana itu? Makanya ada Ustadz di sini kita pengen gali nih Ustadz. Tidak boleh ya, wakaf itu sudah menghentikan hak kepemilikan kita, pindahkan kepada hak milik Allah fisabilillah itu. Di dalam hadis disebut al-waqfu la yuba'u, wakaf itu tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, diberikan kepada seseorang misalnya. Wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Dan itu sudah benar-benar lepas dari kepemilikan kita. Artinya kalau kita menyesal ya sudah, dengan cara apa kita tidak bisa menuntut barang itu kembali lagi gitu. Jangankan wakaf, sedekah saja, sedekah biasa itu tidak boleh kita minta lagi. Masya Allah. Man raja'ah an sadaqatihi asalul kalbi kata Rasulullah. Yaqi usumma yaqut. Jadi orang yang tidak jadi memberi atau membatalkan pemberiannya atau diminta ulang, diminta lagi, itu ibaratnya seperti anjing, maaf ya, seperti anjing memuntah kemudian dimakan lagi. Berarti sampean waktu itu traktir saya ini Mas Budi mau ditarik lagi traktirannya. Apa itu nih? Dulu kan mau traktir itu katanya Mas Jin mana uang traktiran kemarin mau ditarik lagi itu kan? Bukan Mas Jen. Saya ganti dengan uang yang lebih baru. Oh, gitu. Siap. Ya Allah, itu yang mana ya? Saya nggak tahu itu. Ya. Saya ingat lagi deh. Diingat-ingat lagi lah. Oke, Mas Jen. Ini kita kan udah bicara tentang wakaf Mas Jen. Ya. Mungkin Mas Jen peluang untuk bertanya tentang wakaf. Kok jadi saya yang ini rumahnya Ustadz padahal. Ya ini saya lagi juga belajar referensi tentang wakaf juga sih Ustadz ya. Wakaf itu apakah ada jenis-jenisnya Ustadz? Oh iya. Kayak kan zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau wakaf itu ada nggak jenis-jenisnya? Ada juga ya. Wakaf itu secara garis besar ada dua macam. Pertama adalah wakaf khairi. Wakaf khairi itu wakaf yang kita kenal selama ini. Jadi kita mewakafkan barang yang kita miliki, diwakafkan fisabilillah, ya, diwakafkan untuk kemaslahatan umat, itu namanya wakaf khairi. Wakaf khairi. Kemudian yang kedua ada wakaf namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu wakaf untuk anak cucu. Usaha saya ini saya wakafkan untuk anak saya dan kemudian diteruskan oleh cucu saya gitu. Bisa ya Ustaz? Tidak boleh jual, bisa ya. Itu wakaf ahli namanya. Ahli wakaf. Ada yang campuran keduanya. Jadi misal punya usaha, Mas Budi punya warung. Ini hasil dari warung saya ini sekian persen untuk anak-anak saya, sekian persennya untuk kemaslahatan umum misalnya, itu juga boleh. Kemudian dari segi kepentingannya ya, wakaf bisa untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum bisa. Artinya seperti misalnya tempat pemandian umum misalnya atau apa ya, fasilitas umum lah. Itu kan tidak ada kaitannya dengan agama, itu boleh. Yang penting untuk kemaslahatan dan atau untuk kepentingan agama. Tidak boleh mewakafkan untuk kemaksiatan. Intinya nggak syariat nggak apa-apa, yang penting untuk kemaslahatan. Ya, untuk hal yang mubah, itu hal yang maslahat ya. Maslahat itu boleh. Apalagi untuk kemaslahatan agama. Wah, jadi luar biasa. Berarti banyak jenisnya ya Mas Jen ya? Saya baru tahu juga ya Ustaz. Saya kira cuma zakat aja yang ada banyak jenisnya. Masya Allah. Jumlah ini Ustaz, minimal nominal kita berwakaf itu apakah ada aturannya? Tidak ada ketentuan ya. Yang penting nilainya itu berharga, tidak habis dipakai kan gitu. Seperti tanah berharga, tidak habis dipakai, tetap terjaga.
Nah, itu bisa kita wakafkan. Nah, tanah yang berharga itu seukuran apa ya? Kita berdasarkan kebiasaan ya. Berdasarkan uruf ya. Kalau tanah cuma sejengkal diwakafkan buat apa juga kan gitu. Nah, mungkin Satu jengkal untuk menanam satu bibit ya. Satu bibit padi. yang bernilai, yang berharga menurut Kebiasaan. Yap. Oke. Wah, Kalau wakaf melalui uang, saya ada uang, saya nggak punya tanah nih Ustaz, karena kan katanya kaum generasi milenial kan susah beli aset, adanya uang. Nah itu boleh nggak wakaf uang? boleh. Wakaf melalui uang itu. Ya. Melalui uang artinya kita wakaf benda, cuma bendanya itu dibelikan gitu ya. Oh ya. Kan gitu berarti kalau melalui uang. Ya. Ini ada lahan, ini ada tanah. Siapa yang mau berwakaf, harganya sekian. Jadi per meternya sekian. Bisa. Nah, silakan barangkali ada yang mau wakaf punya uang sejumlah Sekian. bisa akan melalui uang, tapi yang diwakafkan adalah barang. berarti boleh ya wakaf kita nyerahkannya uang, nanti ada orang yang mengurusnya untuk jadi barang. Kan banyak seperti itu sekarang. Perluasan tanah untuk pembangunan pesantren misalnya. Itu kan Berarti bisa. kita lebih simpel berarti ya sebagai yang ingin berwakaf ya. Masya Allah. Yang wakaf ini nanti semuanya mau diwakafkan apa cuma per meter persegi atau sejengkal aja? Ini kita kan pengen pahala yang maksimal macamnya. Macam dari pertanyaannya mancing gitu. Tapi nggak apa-apa ini. Kita pengen pahala maksimal. Maka dari itu semua tapi lama ya jawabnya lama ya. Oke. Tapi insya Allah semua macam semoga Allah mengganti yang lebih baik. Amin. Nanti kalau saya pindah warung tetap datang ya Pak Ustadz Masjen ya. Insya Allah. Itu. Oke, siap. Mungkin Ustadz ini biasanya Mas Jejen yang tanya sih, atau Mas Jejen aja mungkin. Ya nggak apa-apa, sekalian tanya aja. Ini biasa seperti biasa Ustaz. Mungkin ada pesan-pesan. Nah itu Ustadz. Buat sahabat Nongki, sahabat Zakato, Betul. Teman-teman Nongki semuanya. Semuanya yang nonton podcast ini mungkin ada pesan-pesan yang perlu sampaikan tentang wakaf. Atau bagi yang ingin mulai berwakaf Mas Jen. Jadi begini, wakaf itu sekarang sudah bukan barang yang mewah lagi. Kalau dulu orang mau wakaf harus punya sekian hektar tanah misalnya. Sekarang punya sedikit uang sudah bisa berwakaf, sudah semakin dimudahkan caranya untuk berwakaf. Jadi marilah ini dijadikan sebagai tren terutama di kalangan remaja, anak muda untuk berwakaf sejak dini. Berwakaf sejak dini karena ini dalam rangka sebagai bekal akhirat kita. Orang muda pun ya, anak-anak muda, anak muda tetap harus meninggal kan. Kita semua meninggal. Dan tidak mesti belakangan kan. Bisa jadi justru lebih dahulu daripada yang lebih tua kan. Bukan jaminan usia Ustadz ya untuk meninggal ya. Monggo kalau Mas Budi mau dulu. Saya nanti aja. Saya belum cukup pahala. Ikan tren. Assalamualaikum. Aja untuk wakaf. Waalaikumsalam. Ulama. Ya Allah. Sudah ditutup? Sudah bos. Duduk dulu. Ini. Udah dikunci. Kan nggak ada pintunya bos. Iya, tapi kan ada passwordnya. Tombol. Udah. Oke, Mas, terima kasih, Mas Anjas ya. Iya, oh ya bos. Kenapa? Tadi di jalan saya ketemu teman saya dari Wakaf LMI. Oh, iya. Itu seperti apa itu? Lembaga wakaf yang bisa menghimpun dana wakaf maupun aset wakaf. Wah, ikut orangnya. Nanti kita panggil kalian bos. Oh, langsung aja sekarang panggil. Oke. Mana. Mas Irsyad. Oke. Gayanya seperti manggil bos. Gaya. Oh ya, Mas Irsyad. Ini siapa ini? Dari Wakaf LMI. Silakan Mas Irsyad. Ikan hiu, ikan arwana. Cakep. Assalamualaikum teman Nongki semuanya. Buat teman-teman yang mau berwakaf, yang satset nggak mau ribet, langsung aja di wakafo.org. Jadi tinggal satset, nggak pakai ribet. Oke. Jadi kita langsung aja. Sekarang wakafo. Ikan hiu makan bakso,
Jangan lupa wakaf di Wakafo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah wakaf ya, Mas ya. Dadah. Wah, keren nih. Kalau gitu saya tertarik, Ustadz. Ini mungkin lembaga yang kata Ustadz tadi ya, yang apa namanya membantu kita untuk Iya, mempermudah kalau kita berwakaf uang mungkin Iya. Ustadz ya. Mereka yang mengelola nanti, yang bantu pengelolaan ya. Iya. Waduh, terima kasih Mas Anjas ya. Kalau begitu Ustadz, saya mau ke kantor Wakafo LM itu iya. Ustadz. Mas Jen, Oke, ada yang siap. membantu ini, oke? Kalau begitu saya langsung ready to go to office Wakafo LM ya. Oke, nanti kabar-kabar lagi ya, update-nya gimana ya. Oke Mas Jen. Oke, siap. Siap, kalau begitu saya langsung Mas Jen ya. Sebelumnya kita sama-sama closing dulu dong podcast ini. Nanti, Oh, nanti tutup aja. ini kantornya Mas Jen ya. Nggak Mas Jen apa-apa. sama Ustadz aja yang tutup ya. Oh, ya udah. Saya segera mengurus wakaf ini, Ya oke? udah. Oke, Ya, saya ya, pamit terima dulu Ustadz. kasih kunjungan. Siap. Terima kasih kunjungannya Ini, sekali lagi. Silakan ditutup dulu Mas Jen sama Pak Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, Mas Jen. Oke, ya udah Ustadz, kalau gitu kita tutup podcast Nongki ini sama teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe LMI Zakat di channel YouTube dan saksikan terus podcast Nongki selanjutnya. Oke, lagi matur suwun Ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongki. Tinggi mata kita terpasik. Nongki. Jangan lupa jajan kopi. Yuk nongki.